mahasiswa teknik elektro, terus content creating food vlogger, instruktur Zumba, betul, debat juga. Dua-duanya jadi kemana aja. Pokoknya jangan sampai ketika kamu belum mulai terus kamu ngerasa nge-stuck. Aduh, hidup gue gini-gini aja. Mulai dulu, bangun. Halo Rangers, kembali lagi dengan saya Nabil selaku Brand Ambassador Youth Ranger Indonesia Distrik Jakarta Banten. Hari ini kita lagi ada di Ngabers, Ngobrol Bareng Rangers episode 2. Nah sebelumnya kita ngebahas seputar cantik itu nggak harus kata orang. Nah untuk hari ini kita bakal ngebahas atau ngebawain tema passion versus realita finansial. Jadi cocok banget nih bagi para generasi muda yang pengen living through passion, hidup melalui minat bakatnya masing-masing. Nah, untuk ngebahas itu tentunya kita udah siap nih, udah datangin narasumber yang sesuai dengan bidangnya, yang sangat inspiratif dan siap untuk men-sharing insight-insight baru ke teman-teman semuanya, yaitu Kak Emma. Hai. Halo semuanya, salam kenal. Halo Kak Emma, gimana kabarnya Kak siang ini? Alhamdulillah hari ini baik. Oke, jadi teman-teman semuanya hari ini kita mau sharing-sharing sedikit nih sama Kak Emma terkait dengan passion versus realita finansial. Gimana sih caranya Kak Emma itu living through passion di saat ini gitu. Oke, mungkin sebelum masuk aku sedikit ngejelasin nih teman-teman untuk deskripsi singkat dari Kak Emma. Jadi Kak Emma adalah mahasiswi tingkat akhir jurusan teknik elektro yang memiliki latar belakang yang kuat kepemimpinan komunitas di bidang kreatif melalui keterlibatannya di berbagai organisasi selama masa kuliah, mengembangkan minatnya dalam public speaking dan juga berpikir kritis. Selain itu, Kak Emma juga aktif dalam bidang content creating di bidang kuliner. Betul Kak Emma? Betul. Oke, mungkin karena aku tadi baru deskripsi singkat ya, mungkin Kak Emma boleh nih kenalin diri juga ke teman-teman supaya lebih sayang gitu ya. Karena kan semakin kenal semakin sayang ya Kak Emma. Betul. Oke. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama aku Emma. Biasanya kalau di media sosial, teman-teman lebih kenal aku sama Emma Makan-Makan. Oke, aku adalah salah satu food vlogger untuk area Jakarta, Bogor, Bekasi gitu. Semoga bisa muter-muter ke seluruh Indonesia. Amin. Amin. Biar bisa explore lagi makanan-makanan yang intinya tetap enak gitu. Bahkan bisa beli berkali-kali gitu misalnya gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke, salam kenal Kak Emma. Nah, ngomong-ngomong seputar tema yang hari ini kita bawain teman-teman semuanya itu adalah passion versus realita finansial. Yang dimana yang tadi aku sempat sebutin Kak Emma, itu seputar bagaimana caranya teman-teman itu bisa living through passion. Nah, sesuai banget nih sama Kak Emma yang udah hidup melalui bidang content creating, khususnya di bidang kuliner. Nah, awal mulanya tuh gimana sih Kak Emma bisa menemukan jati diri atau passionnya ini di bidang content creating kuliner gitu? Ataukah ajakan dari teman atau apa Kak Emma? Oke, sebenarnya aku itu dari dulu awal kuliah udah suka sama yang namanya desain. Oke. Desain, terus upload foto, iseng aja awalnya gitu kan. Terus aku suka bikin kayak PowerPoint yang lucu-lucu gitu lah. Kadang tuh aku juga bikinin, kalau misalkan ada teman-teman yang satu kelompok kuliah sama aku, itu pasti skrip presentasinya aku bikinin. Jadi terus slide-nya aku juga, ini lucu gak gitu kan. Mereka udah oke, skripnya udah oke, jadi mereka tinggal presentasi gitu kan. Apalagi waktu itu eranya online, jadi kayak kita bebas berekspresi gitu. Karena kan aku dari tahun 2020 ya COVID ya, dari online gitu. Kuliahnya kuliah era online, jadi memang kita dituntut untuk jangan terlalu kaku sama aturan. Yang penting kita bisa menyampaikan berekspresi terhadap apa yang kita sampaikan. Yang penting itu tersampaikan. Oke. Oke banget. Tapi kalau boleh tahu nih Kak Emma kan content creating itu di bidang kuliner ya. Nah tadi aku sempat nanya, kenapa bisa ke kuliner nih Kak? Kan awalnya dari content creating, dari kreatif nih. Iya. Terus masuk ke kuliner itu karena apa sih Kak? Kalau boleh tahu. Kalau boleh jujur, sebenarnya panjang banget. Tapi ini singkat aja ya. Dari aku suka kuliah desain, terus aku masuk himpunan juga megang desain, terus aku juga ikut acara-acara, rata-rata aku di bidang dokumentasinya. Capek ya gitu. Kalau kata orang tuh PDD tuh kayak ketika udah masuk PDD abadi gak sih? Iya, gitu kan. Selamanya PDD. Bener, selamanya PDD gitu kan. Dan itu tuh ternyata tertanam gitu loh. Jadi skill ngeditnya mulai berkembang, terus skill
skill bikin kontennya udah mulai berkembang. Oh, caranya gue bikin narasi kalau misalkan editorial tuh kayak gimana gitu. Itu juga sempat belajar karena sempat ada training gitu. Jadi selama aku ikut organisasi aku dapat training gitu. Terus move beberapa tahun aku tuh sempat ngerasa aku badannya kurang sehat. Jadi aku ikut olahraga. Nah, pada saat aku ikut olahraga itu jiwa ngeditku tuh balik lagi gitu. Ngeditnya malah via HP, via Android gitu kan. Terus sampai ada satu momen dimana kayaknya gue harus beli upgrade deh. Gue harus upgrade device biar lama-lama tuh ada konten yang bener-bener kayak door gitu kan. Ternyata benar pas pertama kali aku ngupload tahu campur gitu kan, kayak tiba-tiba besoknya meledak 2 juta views dalam semalam gitu. Kayak apa ini? Padahal jujur kontennya iseng dan nggak ada sama sekali niat untuk kayak aku kayaknya bakalan bikin konten soal A, B, C gitu kan. Nggak ada, padahal biasanya cuma hi guys gitu-gitu doang. Ternyata nggak, kan kita nggak sepenting itu di mata orang gitu kan. Tapi kenapa video nggak penting malah nyampe ke orang-orang gitu. Jadi aku rasa loncat-loncatnya aku inilah yang mau mencoba jadi bikin aku tuh bisa jadi food vlogger sekarang gitu. Iya. Emang kalau TikTok itu atau Instagram emang agak sedikit random ya, kayak Iya, apa yang kita nggak rencanain justru malah jadi viral gitu ya. Betul banget. Jadi memang masuknya Kak Emma ini ke dunia food vlogger itu nggak berdasarkan rencana ya, kayak emang nggak sengaja aja Di luar ya. rencana banget. Nggak kepikiran bakalan sejauh ini, nggak kepikiran gue bakalan mulai dari konten kreator di bidang makan gitu. Sampai di TikTok itu udah sampai 6.000 followers, di Instagram sampai 14.300 followers ya kayak. Sedikit fun fact nih teman-teman. Nanti kalau ada ya teman-teman yang mau mampir itu bisa kemana Kak Emma? Emma makan-makan di TikTok dan Instagram ya. Oke. Nah, lanjut nih Kak Emma. Tadi kan udah dijelasin tuh masuknya kayak gimana ke dunia food vlogger. Nah, selama mengemban karir di dunia food vlogger, sempat nggak sih Kak Emma kayak menghadapi masalah atau tantangan kayak bosen nih atau kehabisan ide untuk bikin konten kayak gitu? Iya, ada banget lagi. Kayak waktu itu pas pertama kali videoku meledak, tiba-tiba ada teman aku yang ngajakin untuk bikin konten gitu kan. Betulan itu job pertama dan perdana. Aku diminta sama mereka untuk review makanan di salah satu bioskop gitu kan. Jadi kayak satu IO itu collab sama 5 brand makanan dan aku harus makan itu di saat aku nonton film. Oke, semuanya harus habis tuh Kak? Enggak semuanya harus habis, tapi ada salah satu yang bikin aku tuh nggak enak hati kalau mau makan gitu. Apa tuh Kak? Tahu seporsi mie kari? Lagi nonton bioskop makan mie kuah, semerbaknya gitu kan. Jadi kayak aduh gue enak gak ya makan begini gitu kan. Walaupun sebelahku juga konten kreator juga makan gitu kan. Jadi kayak oke, berusaha bodo amat gitu kan. Terus udah video itu udah ke-upload, aku tuh besok-besoknya bingung aku mau ngapain. Karena padahal teman-temanku tuh selalu ngingetin, ayo bikin konten apa aja gitu. Karena traffic akun lo lagi naik nih. Tapi jenuh banget. Aku jenuh banget dan nggak tahu harus apa lagi gitu kan. Sampai pada akhirnya aku tuh sebenarnya pada saat sebelum mulai konten, aku udah punya beberapa modul konten gitu kan. Sampai ada satu mentor yang memang aku tuh bener-bener ini adalah kuncinya gitu kan. Siapa tuh Kak? Boleh aku sebut gak nih? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa sih, gak apa-apa ya. Namanya Citra. Oke. Kalau di medsosnya beliau namanya konten bareng Citra. Nanti kepoin aja. Oke, gitu. boleh. Dia tuh sering banget ngasih tamparan-tamparan buat kita kalau misalkan emang mau nyari duit dari konten ya mulai aja dulu gitu. Bener. Apa aja tuh mulai aja dulu. Lu jangan diem doang gitu. Mumpung akun lu masih wangi gitu kan, kalau kata dia gitu. Terus dia adalah orang terakhir yang bikin aku kayak oke, gue harus mulai gitu kan. Awalnya aku iseng beli modul dia gitu kan, karena aku udah jenuh banget. Waktu itu tuh udah 3 modul kayak, ya apa sih nggak guna banget gue beli nih modul gitu kan. Iseng sebenarnya iseng. Terus kayak, ya udah pokoknya kalau misalkan ini nggak works,
gue off dari konten, habis itu udah gue nggak gue mau fokus ke kerjaan gue aja gitu. Kebetulan kan aku juga ada kerjaan sama orang tua, aku di finance, terus aku juga masih sedikit ngelesin orang-orang gitu. Jadi memang nggak full di konten, nggak full di konten awalnya gitu. Terus habis itu setelah aku beli itu tiba-tiba ada job gitu kan, Kak kamu harus visit ke Kokas gitu kan, kira-kira bisa nggak? Bisa aja sih gitu kan. Akhirnya dari modul yang terakhir dari si Citra itu aku pelajarin, besoknya tuh tiba-tiba pas udah aku upload, besoknya tiba-tiba 100.000 views. Jadi aku kayak wah, oke. Efektif itu ya. Jadi ternyata oke. Memilih mentor yang tepat, memilih motivator yang tepat itu juga perlu banget untuk kita gitu. Jadi jangan sampai ketika udah ngedown tuh kitanya tuh jadi makin gak ada motivasi gitu, makin demot gitu. Jangan sampai gitu, sebenarnya gitu sih. Jadi akhirnya tiba-tiba meledak sampai sekarang gitu kan. Apalagi kalau misalkan waktu itu sempat abis lebaran tuh jenuh lagi, karena kan lebaran kita libur ya kan, aku tuh nggak nyiapin stok konten. Terus di situ media sosial aku tuh trafficnya udah mulai turun gitu, dan aku tuh udah mulai stuck gimana caranya aku balik lagi gitu kan. Sampai ada satu momen dimana aku diminta sama satu brand untuk nge-review sushi 100 biji. Wow. Tapi nggak harus habisin kan Kak? Nggak gitu. Tapi itu sendiri Kak? Satu kotak gede gitu sih. Satu kotak gede, tapi memang aku itu beneran 100 biji gitu. Oh ini nih kayaknya ini bisa jadi gong nih gitu kan. Oke, dimanfaatin baik-baik. Bagaimana aku scriptingnya, bagaimana aku editingnya gitu kan, terus gimana aku eksekusi postingnya gitu kan. Ternyata ternyata ketika akunnya udah rame awalnya, kita nggak perlu mikirin jam posting. Oh gitu. Yes. Oh, kirain aku malah sepengaruh itu Kak, jam posting kayak. Sebenarnya kalau menurut aku ya, jam posting tuh memang pengaruh. Tapi yang lebih berpengaruh adalah isinya. Isinya. Jadi jangan sampai konten kamu tuh gak ada isinya. Gitu. Jadi pastiin benar-benar kayak konten kita tuh benar-benar dari awal kayak bikin kurios orang, terus di tengah-tengah jelasin, terus ada part gantung mungkin gitu. Dibikin part gantungnya aja gitu. Terus sampai ada satu momen itu tiba-tiba meledak jadi 1 juta yang nonton, terus naik jadi 2 juta. Terus aku kayak oke, balik lagi ngonten gitu. Oke, ayo lanjut gitu. Dan ternyata duitnya dari sini. Ini passion gue gitu ya kan. Betul. Kan awalnya nggak dipercaya sama orang tua gitu. Dulu aku visit diem-diem. Jadi benar-benar benar-benar kayak aku bilangnya mau ngerjain A, B, C, D gitu kan. Tapi sambil visit. Jadi benar-benar kayak di tengah-tengah aku sambil visit gitu. Curi-curi waktu. Benar-benar curi-curi waktu. Dan ternyata pas mereka tahu dari tetangga sih sebenarnya gitu, kayak Pak, Bu, ini loh Mbak Emma gitu kan, rame di media sosial gitu kan. Terus kayak malu sendiri. Dari cerita tetangga ya? Iya, jadi cerita tetangga gitu kan. Bahkan tetangga tuh sampai ada yang, boleh nggak sih minta dipromosiin produknya gitu. Ada. Oh, kebetulan tetangga ada yang usaha. Ada yang usaha, betul gitu. Boleh gitu. Jadi kayak ya udah deh, ayo gitu. Selama bantu orang-orang mah bisa, ya udah monggo gitu. Jadinya gitu. Oke, mungkin aku tadi sedikit ngejelasin lagi apa yang disampaikan Kak Emma. Tadi Kak Emma bilang kalau untuk anak-anak muda yang kayak takut mulai aja dulu, itu justru jangan terlalu banyak dipikirin, tapi dimulai aja dulu ya kayak untuk content creating. Terus benar. Juga sebenarnya banyak banget Kak anak-anak muda ini yang di sana yang pengen mulai, tapi banyak banget masalah-masalah yang mereka hadapin gitu. Contohnya aku, kalau yang kita pengen bahas sesuai hari ini ya, itu dari segi finansial Kak, keuangan. Nah, bagaimana sih cara Kak Emma itu mengelola semuanya di awal, terutama dari segi finansialnya Kak? Oke. Tadi kan aku bilang aku awalnya nggak pakai iPhone kan, aku pakai Android dulu kan. Jadi apa? Mulai aja dulu kan? Mulai aja dulu. Ya udah. Itu yang kenapa? Kalau misalnya kan Kak Emma nih fokusnya di bidang kuliner ya. Iya. Itu kan otomatis kayak butuh banyak pengeluaran untuk beli makanannya atau seperti apa, karena kan kita otomatis di awal ini nggak mungkin dapat kayak sponsor. Nggak mungkin dapat sponsor kan? Iya. Coba fokus ke makanan-makanan yang kalian makan sehari-hari. Oke. Fokus ke kayak makanan favorit kalian dulu deh. Gitu.
aku awalnya si 26 juta views itu tuh makanan favorit aku, makanan favorit keluarga aku. Jadi bapak ibu aku dari mereka abis nikah, mereka makan di situ. Jadi si penjualnya udah kenal aku, udah kenal adik-adik aku. Jadi ya udah. Sebenarnya historical moment sih menurutku ya, kayak seru aja gitu kalau diceritain gitu kan. Tapi yang lebih eye catching malah si penjualnya itu selalu manggil aku tuh pacarku. Lucu sebenarnya. Jadi kayak Ceritanya di sana ya. Ceritanya di sana gitu kan. Jadi oke nih, boleh gitu. Ternyata orang lebih suka yang entertaining gitu loh, karena mungkin kan kayak hidupnya udah capek banget sama dunia kerja gitu kan. Gue nih puyeng gitu ya, pulang mau ngapain ya? Buka TikTok cari hiburan, buka IG cari hiburan gitu. Jadi mungkin konten aku waktu itu entertaining di mata orang-orang gitu. Jadi bener-bener mulai dari apa yang ada di sekitar dulu. Gitu. Jangan mikir kayak gue bakalan enaknya review makanan apa ya hari ini, cobain apa ya di Blok M. Enggak, mulai dari yang sekitar aja dulu. Jangan terlalu jauh. Let's say rekomendasiin makanan warteg favorit kalian yang modalnya cuma 10.000. Itu boleh banget, cobain deh gitu. Jadi memang dari mana aja itu bisa ya. Dari mana aja. Dari mana aja. Dipikirin kayak wah kontennya harus berisi, harus daging, harus berbobot. Yang penting kemauan kita untuk mencoba. Yang penting kemauan dulu nyoba gitu kan. Iya, karena banyak banget dari teman-teman aku, dari aku sendiri bahkan kayak pengen bikin konten tapi takut kayak konten itu nggak relevan sama standar TikTok, takut nggak FYP kayak gitu sih Kak kepikirannya. Oke, kalau ngomongin nggak FYP, ini aku habis waktu itu sempat Google Meeting sama Alicia Eva, ada yang tahu? Eva Alicia? Wah, nanti kita tampilin di meeting ya. Oke. Beliau itu kan salah satu konten kreator yang suka ngelukis awalnya kan. Terus tiba-tiba dia bikin 90 hari konsisten dan bikin 1 tahun konsisten untuk konten gitu kan. Dan ternyata konsistensi dia itu baru meledak di dia upload tuh beberapa video gitu kalau nggak salah ya. Ini correct me if I'm wrong kalau misalkan dia itu nggak langsung FYP kok gitu. Sama aku juga nggak langsung FYP gitu. Jadi kan aku bilang ya, aku tuh dulu niche-nya campur-campur gitu. Bahkan in the fact kalau kalian nggak tahu, aku juga instruktur Zumba. Jadi campur-campur ya kayak. Dan aku kuliahnya teknik elektro kan. Jadi ya menyerang banyak ya. Nyebar aja dulu, nyebar jala aja kemana aja dulu. Yang penting selama bisa ketangkap, selama ada duitnya tangkap aja dulu gitu. Tadi kan dibilang aku juga suka nge-MC, ya kan? Aku juga salah satu mentor debat pada masanya. Terus aku juga suka bikin konten, ya kan? Awalnya kontennya campur-campur sampai tiba-tiba jadi instruktur, ya beginilah jadinya gitu. Berarti the real definisi nebar jaring ya kayak. Nebar jaring, kita nyebar apa aja ya. Mahasiswa teknik elektro, terus content creating food vlogger, iya. Instruktur Zumba, betul, debat juga. Dua-duanya jadi kemana aja. Pokoknya yang penting selama ada duitnya, selama kita bisa passionate di situ. Kalau misalkan nggak bisa passionate, stop at it. Nggak usah diterusin, nggak apa-apa. Yang penting, gue udah ada pengalamannya gitu. Selama gue nggak perlu ini terlalu dalam, gue bisa menggali yang lain yang lebih dalam gitu. Nah itu tuh Kak, tolak ukurnya gimana ya Kak kalau kita mau tahu kayak wah ini kayak bukan passion gue deh kayak gitu. Kalau aku itu tuh perlu mengukur di 3 bulan pertama gitu. Kalau misalkan di 3 bulan pertama, di 90 hari pertama, di 90 hari pertama kita kayaknya nggak works deh sama ini gitu kan. Tinggalinnya pelan-pelan gitu, karena mungkin ketika di 3 bulan udah membiasakan rutin dengan itu, tiba-tiba harus dihilangin kan nggak mungkin juga gitu kan. Let's start a new thing gitu. Kamu bakalan suka sama apa gitu. Jadi harus ada replacementnya ya Kak ya? Iya, harus ada replacementnya at least gitu. At least kalau kamu suka baca buku gitu kan, suka baca buku, terus mungkin mau dijadiin podcast gitu misalnya, itu juga bisa. Gitu. Jadi mulai dari apa yang disuka dulu, terserah mau kamu suka makan, mau kamu suka lari, mau kamu suka nge-gym, mau kamu suka jadi BA gitu misalnya gitu kan. Gitu. Mulai aja dulu dari apa aja. Jadi jangan sampai
ketika kamu belum mulai terus kamu ngerasa nggak, aduh hidup gue gini-gini aja. Mulai dulu, bangun, ampun deh gitu. Tuh, gitu. Oke gitu. Jadi intinya tuh mulai dulu dan berani mencoba ya kayak. Iya. Jangan takut, jangan malah kayaknya nggak akan viral deh. Kayaknya Iya. bukan passion gue deh. Padahal belum mencoba ya kayak. Jangan belum terjun. mikirin viral dulu gitu. Udah berapa konten yang di-post Iya, gitu kan. gitu. Udah berapa video yang di-post gitu. Oke. Nah tadi kan aku juga sempat dengar dari Kak Emma itu juga mahasiswi ya di Iya. teknik elektro. Nah gimana sih Kak caranya Kakak itu menyeimbangin? Karena kan kita nggak mungkin yang namanya langsung terjun ke dunia content creating itu langsung menjadikan itu profesi utama ya Kak ya? Iya. Pasti kan itu cuma kayak jadi sampingan, kayak Betul. hobi kita doang. Betul. Gimana cara Kakak nyeimbangin antara kuliahan sama passion yang Kakak punya itu? Sebenarnya dibilang seimbang atau enggak, semua nggak ada yang balance. Semua nggak ada yang balance. Tapi tinggal bagaimana kita bisa maksimalin antara satu dengan yang lainnya gitu. Tadi mungkin off the record aku bilang kan kalau misalkan aku belum lulus, ya kan. Jadi doain aja semoga dalam waktu dekat bisa lulus gitu ya. Jadi masuk record ya? Gak apa-apa, kita on record aja gitu ya. Gitu. Sebenarnya hidup gak ada yang balance, tapi selama bisa dimaksimalin semuanya, insya Allah balance gitu. Gitu, karena kebetulan kan tadi aku juga bilang kalau misalkan aku kerja sama orang tua gitu kan. Ya namanya kerja sama orang tua, kalau kata orang-orang ngalahin kerja sama agensi ya gitu kan. Gitu, kalau agensi kan 24/7 Iya. ya masih Kalau ketemu ini laptop 30 gitu per kan. 7 ya. Kalau ini kayaknya 30/24 gitu Oke, ya gitu. oke. 1 bulan 24 jam gitu kan. Kayaknya ketemu orang tua terus jadinya gitu. Oke, nah sebenarnya kalau kita lihat Kak Emma ini kan udah kayak living through passion ya Kak ya, kayak status yang banget diidolain banget nih sama anak-anak muda sekarang. Nah gimana sih Kak caranya biar anak-anak muda ini bisa gitu kayak Kak Emma bisa living through passion, misalnya mau punya bakat main bola bisa bikin konten tentang bola atau fitness influencer gitu. Gimana sih Kak caranya Kak? Satu, pede. Yang kedua, bodoh amat. Oke, itu sih. Soalnya gini ya, nih kalau orang nge-gym nih ya, punten banget ini mah. Orang nge-gym nih, ya elah nih ya, tinggal bikin begini doang untuk sayang tuh. Udah kan, jadi kan, ya mau tinggal latihan back, ya kan, mau tinggal latihan apa gitu kan, terus mau angkat beban gitu. Bisa kan, video langsung jadi kan, jadi udah mulai aja dulu gitu. Kalau misalkan nggak mau bawa tripod. Oke, karena konten kreator tuh rata-rata maunya bawa tripod, ya kan? Aduh, gue nggak bisa nih bawa tripod, nggak bisa. Ada yang begini, pakai, ya gitu. Jadi jangan sampai kamu tuh kalau mau mulai itu jadi bikin alasan dulu. Belum mulai udah alasan ya? Belum mulai udah banyak alasan. Tar dulu gitu kan. Belum coba ya kan? Iya, padahal aku waktu itu bikin video viral itu cuma begini dong. Udah, terus ngobrol, udah. Dan nggak ada skripnya kan? Dan nggak ada skripnya. Keren. Gitu. Jadi emang asal bunyi aja itu videonya. Gitu. Gitu doang. Tapi emang konten TikTok kebanyakan kayak gitu sih Kak ya? Iya. Emang nggak ada skripnya, terus kayak go with the flow aja emang justru Mostly. itu viral gitu ya? Iya, Kak? justru itu viral. Tapi tergantung sih bagaimana bisa mendelivernya gitu. Kadang yang asal bunyi juga kadang juga belum tentu viral. Iya betul. Gitu. Harus kayak ada uniqueness-nya ya Kak ya? Yes, Yang emang menjadi, harus ada yang menjadi ciri khasnya gitu. Betul. Tapi balik lagi nih Kak ke seputar food vlogger. Pernah nggak sih Kak kayak kendala pas content creating yang datang dari si penjualnya gitu Kak? Misalnya dimarahin nggak boleh bikin video atau apa gitu? Nggak? Pernah, dan itu bikin aku cukup bad mood sih gitu. Jadi waktu itu aku pernah dibilangin kan, Kak hari ini nggak ada visit. Terus aku bingung kan, kan udah janjian gitu kan. Terus aku nanya kan sama temanku kayak, ini beneran aku nggak visit gitu kan. Terus habis itu kalau misalkan bisa di reschedule lusa atau minggu depan juga nggak apa-apa gitu kan, daripada hari ini aku nggak dari hari ini dipaksain visit jadinya sia-sia gitu kan. Tapi ternyata bener, ujung-ujungnya dipaksain visit. Oke. Dan itu bener-bener cukup mempengaruhi mood aku karena orang store-nya tuh kurang bisa diajak kerjasama. Oke, iklan sedikit. Oke. Oke, lanjut Kak. Nggak apa-apa, santai aja. Tadi sampai mana? Yang Sampai apa, kendala aku apa nih tadi? Yang Kendala visit. visit. Kendala Yang visit harusnya ya? nggak visit tapi dipaksain visit. dipaksa. Harusnya kan aku memang visit, Hmm. tapi orang store nggak tahu kalau misalkan aku
visit gitu kan. Akhirnya jadinya dipaksain visit gitu kan. Dipaksain visit itu jujur bikin aku kayak, ini aku yang gak siap atau brand yang gak siap gitu. Itu yang bikin jadi kayak punya rasa worry sendiri gitu. Terus yang kedua, orang store-nya kan jadi bingung ya harus ngapain gitu kan. Ketika orang store-nya bingung, itu tuh jadi bikin kita, bentar ini gue mau nge-take apa ya gitu. Padahal biasanya sebelum aku visit itu tuh pasti aku udah bikin script dan aku udah tahu aku mau nge-take apa gitu. Karena kan biasanya pasti dari jauh-jauh hari brand itu ngasih brief ke kita gitu kan. Brand itu ngasih brief ke kita dan itu memang kayak, oh ini yang harus di shoot, ini yang harus di-review gitu. direkam gitu. Jadi nggak bisa asal rekam gitu kalau udah kerja sama brand ya gitu. Oke. Kecuali kayak visit-visit ke review makanan pinggir jalan atau apa gitu ya, UMKM. Oh gitu ya. itu out of context ya. out of context aja gitu. Itu yang penting yang biasanya dilihat sama brand, yang biasanya brand minta kita shoot tuh coba diaplikasiin. Tapi jangan lupa sama gaya kita kalau konten. Iya, jangan sampai ngilangin uniqueness kita ya kayak. Betul. Tapi kalau kakak sendiri brandingnya tuh gimana sih kayak pembawaannya di TikTok? Oke, kalau di TikTok sebenarnya aku tuh kelihatan orang tuh kayak pompo Betawi ya, Oke. terus nyablak Oke. gitu kan. Terus kalau ngomong tuh kayak hah gitu kan, nah udah gitu kan. Oke gitu. Iya kurang lebih gitu lah. Kurang lebih Terus gitu. kalau apa, ya namanya kelihatannya orang Betawi kan, jadi kayak kalau ngomong tuh bener-bener kayak asal ceplos aja, asal bunyi aja gitu kan, gitu. Tapi sebenarnya aku bukan orang Betawi. Kontaknya bukan orang Betawi. Terus dari mana gitu kak? Sebenarnya aku bukan orang Betawi, aku cuman orang yang lahir di Jakarta. Oke. Cuman yang ngikut orang tua pindah ke Jakarta gitu doang. Orang tua aku asli bukan orang Jakarta. Orang tua aku, ayah aku NTT, full NTT. Terus ibu aku tuh mix antara Jawa Timur dan Sumatera Selatan gitu. Jadi emang bener-bener udah terlalu bercampur. Tapi tiba-tiba anaknya di Jakarta ya udah jadi jadi Menyatu dengan Betawi ya. menyatu dengan Betawi gitu loh. Gitu. Tapi tetap nggak boleh lupa sama daerah asal. Betul. Gitu. Karena kan siapa tahu nih nanti kita bisa aja kan tiba-tiba pindah ke sana gitu kan. Kita siapa tahu harus beradaptasi dengan masyarakat sana Iya, benar. gitu loh. Begitu juga kakak beradaptasi dengan masyarakat Jakarta ya. Makanya Betul. punya karakteristik nyablak gitu ya. Betul sekali gitu. Oke. Nggak bisa hilang gitu kayaknya sekarang ya. Oke, mungkin aku mau ini nih kak, untuk anak-anak muda yang di sana yang mungkin pengen juga nih kayak Kak Emma yang tadi seperti aku sampaikan yang untuk living through passion. Pelajaran apa sih kak yang bisa paling kakak sampaikan gitu ke anak-anak muda yang bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang mungkin di luar sana lagi menempuh karir yang sama seperti Kak Emma? Kalau menurut aku kita sama-sama belajar ya sekarang. Kita semua orang masih sama-sama belajar. Yang content creating pun juga, yang awal-awal juga pasti masih pada belajar gitu. Sekarang coba fokus kalau misalkan emang udah mau masuk ke dunia konten, coba fokus kenalin diri sendiri pertama. Yang kedua mulai lagi, tolong mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Ya. Terus yang ketiga, tolong tekunin dulu aja. Di saran aku di 90 hari pertama, di 3 bulan pertama. Jadi usahain 90 hari posting nonstop. Oke. Tanpa mikirin itu ya. Mikirin. Jadi kalau saran aku nih ya, kan kita sekarang udah ada ChatGPT ya, gitu kan. Udah ada AI, udah ada Gemini. Sebenarnya kita udah punya bestie di dunia lain, gitu punya kan. co-pilot ya kak ya? Kita punya co-pilot gitu. Coba minta mereka tuh bantu sedikit-sedikit gitu lah. Bantu sedikit-sedikit. Tapi jangan sampai kita pakai AI semua gitu. Coba aja bantu sedikit-sedikit gitu. Oh kayaknya ini boleh nih gitu kan, ide dari dia gitu kan. Tapi kayaknya gue harus elaborate untuk pakai ide sesuai gaya gue gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus yang selain dari konsistensi 90 hari ini, jangan lupa evaluasi. Oke. Evaluasi. Gimana tuh kak evaluasinya kak? Biasanya nih kalau di media sosial, kalau di satu akun Instagram itu biasanya ada notifikasi dari Instagram maupun TikTok gitu ya. Dia biasa ngeliatin kalau misalkan, oh
konten yang perform tuh di kalian apa Oke. gitu. Performa konten biasanya tuh ada 10 konten terbaik yang pasti ditampilin sama Instagram ataupun TikTok gitu. Yang Jadi di professional dashboard tuh ya kayak. yes, betul gitu. Jadi dari 10 konten itu coba deh kalian evaluasi. Ini konten bagus banget. Ini konten menarik banget gitu. Kira-kira yang bikin menarik itu apanya gitu? Editingnya kah? Terus captionnya kah? Atau gaya kamu take videonya kah? Gitu. Jadi emang udah terjelaskan dengan jelas ya kak ya. Iya, gitu. Jadi jangan sampai mungkin kalau orang-orang bilang ini namanya winning content. Ya, kalau orang-orang bilang namanya winning content. Jadi si 10 konten terbaik ini itu tuh dilihat bagaimana cara editingnya, bagaimana cara uploadnya, terus jam nguploadnya gitu kan. Walaupun aku sekali lagi nekenin jam ngupload penting, tapi lebih penting isinya. Betul. Gitu. Prioritasnya kayak gitu ya. Prioritasin isinya dulu gitu. Kalau isinya dirasa udah works banget, bismillah aja dulu, upload aja dulu gitu. Oke. Jadi emang teknologi udah canggih banget nih kayak ada ChatGPT misalnya yang mau Betul. bikin skrip atau apa. Terus ada Instagram juga yang bisa evaluasi konten-konten kita. Betul. Masa iya masih takut untuk mencoba ya kak ya? Betul sekali. Nah terakhir mungkin kak kita masuk lagi nih ke tema kita hari ini yaitu passion versus realita finansial. Jadi aku pengen koneksi ini antara passion dan juga mungkin teman-teman di sana yang pengen ngejar status living through passion tapi kendara dari segi finansial. Gimana sih cara kakak atau tips and trick yang kakak punya supaya teman-teman bisa bertahan dari segi finansial dan tetap mengejar passion yang mereka miliki? Oke. Gimana ya bilang ya? Berat banget ini. Jangan meninggalkan semua demi satu hal. Ya kan? Jadi ketika kamu udah mulai konten, jangan ninggalin kerjaan kamu yang lain dulu. Oke. Sampai ngerasa kamu tuh udah settle gitu loh. Sampai kayak ngerasa, kayaknya konten ini beneran bisa gue seriusin yang bener-bener apa yang meledak gitu. Tapi gue belum bisa ninggalin mereka-mereka nih, kayak kerjaan aku yang finance, terus kerjaan aku yang lain gitu kan. Aku belum bisa ninggalin itu gitu. Jadi tetap dimulainya tuh nyambi, jangan dipaksa. Jangan jadi gitu. profesi utama. Gitu. Jangan jadi profesi utama dulu gitu. Jadi jadiin sampingan. Tapi kalau misalkan sampingan itu bisa jadi utama, yang lainnya harus ditinggalin. Oke, baru dialokasi. Baru gitu. gitu. Karena waktu itu aku juga ngeliat kalau kalian tahu dosen kecantikan, Tahu. ya kan? Tuh. Kebetulan, nggak enak gue bilangnya. Nanti aja bilangnya. Nanti aja. Nanti aja Off the bilangnya. record, Off the record ya. Enggak sih, on record aja deh. Oh gitu. Kebetulan aku kenal sama manajernya. Tuh, halo Kak Pamela gitu. Semoga nanti gue mention deh ya. Gue mention. Aku pernah sempet ngobrol sama Kak Pamela. Kak Pamela tuh bilang mulai aja dulu gitu. Karena si dosen kecantikan itu awalnya kerja yang 9 to 5 gitu kan. Terus ketika dia memutuskan untuk resign, itu ternyata pekerjaan yang konten ini tentang beauty ini udah lebih bikin dia cuan gitu kan. Bahkan sekarang dia udah punya rumah gitu kan. Jadi mimpinya tuh bisa sebesar itu ternyata gitu loh. Jadi pelan-pelan aja dulu gitu. Toh yang kerja 9 to 5 bisa stop gitu. Iya, emang kalau kita lihat dari segi content creating emang kalau kita sudah sukses di bidang itu emang menghasilkan banget ya kak ya. Bener banget. Cuma memang bener banget. prosesnya ini kak. Prosesnya yang sering menghadang gitu. para anak muda. Betul, prosesnya yang harus sabar dulu. Prosesnya yang harus kayak ya Allah gue buntu gitu kan. Ya Allah aku harus apa gitu kan. Gitu. Tapi tetap aja gitu. Biasanya ini mungkin Gen Z, aku nggak tahu ya Gen Z aku sama kayak Gen Z kalian atau enggak, kayak kita tuh tetap lakuin apapun tetap nangis tapi tetap dilakuin. Iya. Betul. Show must go on ya kak ya. Iya, show must go on. Ya udah lanjut gitu. Tolong lanjut aja. Yang penting lo udah selesai gitu. Abis ini juga udah lewat ya. Bentar lagi udah lewat. Udah lupain udah gitu. Yang penting itu. Oke, wih keren banget nih teman-teman. Jadi itu dia teman-teman. Tadi sedikit aku simpulin. Tadi kata Kak Emma, kalau teman-teman pengen terjun ke dunia content creating atau seputar passion teman-teman, itu awalnya teman-teman tebar jaring aja ya Kak Emma. Tebar ya? jaring aja dulu. Itu adalah fase-fase dimana teman-teman bisa nyari apa sih yang emang jadi passionnya gitu ya. Ya, Lalu kalau udah nemuin, itu difokusin selama 90 hari ya. Yes.
Lalu nanti dibikin evaluasinya, apa yang emang cocok dan apa yang emang menjadi passion dari diri kita. Terus satu lagi, kata-kata hari ini berarti jangan takut untuk mencoba ya Kak ya. Yes, jangan takut untuk mencoba. Oke, karena emang itu banget sih Kak, dari aku, dari mungkin teman-teman semua yang lagi nonton, mungkin ketakutan terbesarnya adalah mencoba. Padahal kalau aku bisa ngasih quotes nih, jadi aku yang narasumber nih, boleh? Gak apa-apa. Kata-kata hari ini Kata-kata Kak. hari ini Kak, boleh. Kegagalan, orang yang gagal bukan orang yang salah dalam mengambil langkah, tapi orang yang tidak pernah mau mencoba. That's right. Bener nggak kayak Mbak? Bener banget lagi, aduh gila-gila. Sungkem dulu gue, sungkem ya kata gue. Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman podcast kita hari ini seputar passion and reality finansial di Ngobrol Bareng Rangers episode kedua. Kalau teman-teman penasaran tentang Youth Ranger Indonesia atau Youth Ranger Indonesia Distrik Jakarta Banten, langsung pantengin Instagram kita yang ada di sini. Untuk konten berikutnya, pantengin juga Instagram kita karena kita akan melakukan banyak banget kegiatan, konten-konten yang sangat informatif dan juga insightful. See you di episode berikutnya. Youth Ranger Indonesia, gelorakan api pemuda.